Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot, ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini saya akan kembali lagi bersama dengan salah satu zodiak yaitu zodiak Scorpio. Dan apakah yang akan menjadi tema readingan kita pada kesempatan kali ini, yaitu kejutan untukmu di tahun 2020. Apakah yang kira-kira akan terjadi pada dirimu di tahun 2020 tentang karir, asmara, keuangan, apapun itu bisa kita lihat nanti di readingan kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum saya mulai, saya sampaikan bahwa kalau nonton video ini jangan di skip ya. Jangan di skip karena di antara video ini akan ada pertanyaan yang muncul buat kamu. Silahkan kamu tulis jawabannya di kolom komentar, dan siapa yang jawabannya paling cocok, kamu yang akan saya hubungi untuk private reading. Jadi kamu bisa bertanya apapun khusus untuk dirimu ya. Dan ini hanya berlaku buat yang sudah subscribe saja. Kalau tidak subscribe, walaupun jawabanmu benar, tidak akan saya hubungi. Dan harus ditulis jawabannya di kolom komentar ya. Ingat, jangan lupa di subscribe. Dan sebelum saya mulai, di depan saya sudah ada yang membantu saya biar berbicara dengan leluasa, bisa berbicara dengan enak, ringan, lehernya tidak kering, tidak dehidrasi, karena sudah ada Rapid Water Demineral ya. Ini adalah bukan air mineral ya, tapi ini air murni yang mempunyai pH seimbang. Jadi di sini dia membantu fungsi ginjal, kemudian melancarkan peredaran darah, meningkatkan kesehatan tulang, kemudian menurunkan tekanan darah, membantu menormalkan gula darah, mencegah dehidrasi, menjaga suhu tubuh, meningkatkan fokus. Jadi saya bisa fokus di sini. Kalau misalnya kamu berminat ya tentang Rapid Demineral Water ini, kamu bisa menghubungi 0813 5480 3580 di wilayah Kota Makassar. Oke, nah sebelum kita langsung aja masuk lagi, jangan lupa ya, apapun kegiatan kamu selalu pergunakan air murni. Yang pertama untuk Scorpio, King of Swords, Strength, ada Seven of Cups, Five of Cups, King of Pentacles, Nine of Cups, Page of Pentacles, the Fool, apalagi Seven of Swords, dan yang terakhir ada Queen of Swords. Oke, untuk Scorpio sebelum kita mulai, kita minum dulu ya, nih biar nggak haus, biar bisa fokus untuk kamu ya. Ramalan zodiak untuk Scorpio ini dilakukan secara umum ya, saya lakukan secara umum, maka kejadian pun ini bisa random, bisa terjadi di awal tahun, bisa terjadi di pertengahan tahun, ataupun di akhir tahun. Jadi ambil yang sesuai dengan Anda, tinggalkan yang tidak sesuai. Ramalan ini tidak akan resonate untuk semuanya. Jadi ada yang cocok, ada yang tidak. Jadi yang positifnya aja yang kita ambil ya. Nah, secara umum dari kartu ini artinya kamu ini Scorpio bisa mengatasi segala macam kesulitan yang akan datang nanti di tahun 2022. Wow, kamu mempunyai solusi untuk itu. Kamu bisa menyelesaikan berbagai macam kendala ataupun kejadian yang sekiranya tidak cocok buat kamu bisa menyelesaikan nanti. Jadi sekarang saya mau masuk ke karir dulu. Tentang karir untuk Scorpio di tahun 2022, kamu akan terjebak agak sedikit terjebak dengan situasi yang kurang menyenangkan. Tapi ini tidak serta-merta berhubungan langsung dengan pekerjaan kamu, tetapi ini hanya menyangkut tentang omongan orang lain, atau semacam gosip, atau semacam gibah mungkin tentang kamu ya.
Ada sebagian orang yang sering menjadikan kamu sebagai bahan omongan negatif oleh orang lain di dalam pekerjaan kamu. Ya gimana ya? Berasal dari sudah pasti ini akan berasal dari rekan kerja, ya. Pengaruh dari hal ini yang menyebabkan kamu nanti tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa berkonsentrasi dalam bekerja. Jadi jangan lupa untuk minum rapid. Ya, tidak bisa, agak kurang berkonsentrasi karena saya melihat kamu di sini terlalu peduli dengan omongan negatif tersebut. Gimana tuh buat Scorpio? Apakah kira-kira kamu mau terjebak dengan kondisi yang seperti itu yang terjadi di tahun depan soal karir kamu, padahal secara tidak langsung, walaupun berhubungan dengan pekerjaanmu, tetapi kalau kamu bisa menetralkan diri, kamu bisa menetralkan pikiran bahwa itu hanya omongan. Kalau kamu tidak melakukannya, jangan dipikirkan. Kalau kamu tidak berada dalam kondisi yang negatif, jangan kamu pikirkan hal itu. Jadi pesan untuk kamu di sini, omongan orang tidak usah didengarkan. Karena kesulitan-kesulitan yang terjadi di tahun sebelumnya, di 2021 itu sudah lewat. Sudah pernah kamu rasakan. Sudah pernah melewati yang namanya masa-masa sulit dan masa-masa perjuangan sebelumnya, ya. Jadi tidak perlu meladeni atau memperdulikan omongan negatif orang terkait masa lalu kamu, terkait pekerjaan kamu, apapun itu. Maju terus di tahun 2022. Karir atau pekerjaan apapun memang mengandung resiko. Ya, saya sampaikan buat kamu, tidak ada pekerjaan yang akan lurus-lurus terus. Tetapi kamu harus punya ketegasan, kamu harus bisa dewasa dalam berpikir dan juga menyikapi kejadian semacam ini nantinya di tahun 2022. Kartu lain yang bisa saya tarik di sini yang mewakili pembacaan karir kamu di tahun 2022 yaitu kamu tidak perlu merasa berat dengan apapun. Ya, jangan merasa berat dengan apapun. Jangan fokus pada sesuatu yang bukan prioritas. Harus dewasa dalam menyikapi omongan-omongan orang dan harus melihat ke depan saja. Lihat ke depan saya bahwa banyak peluang-peluang yang bisa kamu ambil dan bisa kamu raih nanti di tahun 2022. Oke, jadi semangat, intinya semangat. Memang akan agak sedikit sulit buat kamu. Entah ini terjadi di awal tahun, entah terjadi di akhir pertengahan ataupun di akhir tahun, tetapi harus tetap semangat ya. Kalau kita masuk ke asmara, cinta dari Scorpio, harus tegas dan mau mengambil resiko, harus berani melangkah, harus berani mencoba hubungan yang baru. Tetapi kalau misalnya hubungan yang baru, kamu harus bisa lebih fresh, harus lebih segar, harus lebih fokus, ya. Mau tidak mau harus bisa minum rapid. Ada yang kemasan gelas, ada yang kemasan 220, kemudian ada juga yang kemasan nice, botolnya oke banget ya. Bisa hubungin dengan nomor tadi yang sudah saya sampaikan. Oke. Nah, kembali lagi. Harus tegas, harus berani mau mengambil resiko, berani melangkah, berani mencoba hubungan baru. Jangan menggantung orang lain. Jangan mau digantung pada sebuah hubungan. Aduh, nanti mati kamu. Jadi jangan menggantung hubungan dengan orang lain, jangan mau digantung hubungan. Harus berani mengambil keputusan dengan jelas dan tegas. Ya, kembali saya ingin bertanya kepada zodiak Scorpio. Hubungan macam apa yang ingin kamu raih dalam kehidupan kamu? Hubungan macam apa yang ingin kamu raih dalam kehidupan kamu? Silahkan kamu tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti siapa yang jawabannya paling cocok buat saya, paling oke buat saya, itu yang akan saya hubungi untuk private reading seperti yang sudah saya lakukan ke puluhan orang hampir setiap hari. Ya, tetapi ingat, hanya untuk yang sudah subscribe saja. Kalau tidak subscribe, mohon maaf, tidak akan saya hubungi walaupun jawabanmu benar. Ya, kembali lagi ke asmara kamu, harus bisa mengambil hikmah di hubungan-hubunganmu yang sebelumnya.
Jadi apa hal-hal positif yang sudah kamu lakukan atau pernah kamu jalani di kehidupan bukan kehidupan sebelumnya, mati dong, hubungan sebelumnya, itu ambil hal positifnya kemudian tetap laksanakan untuk hubungan yang selanjutnya. Dan di masa sekarang jangan hanya menunggu dan berdiam diri seolah-olah misalnya kamu Dewi Kecantikan yang hanya akan didatangi oleh orang lain, atau seperti raja dalam sangkar. No. Kamu harus bisa bergerak, melangkah maju untuk meraih yang namanya percintaan ataupun asmara yang ingin kamu raih. Oke. Kalau dari sisi keuangan, dari kartu yang terambil di sini, ini keuangan kamu berada dalam kondisi yang baik dan stabil nanti di tahun 2022. Ya, memang kamu akan mendapatkan uang sesuai dengan usaha yang kamu lakukan, dan ada hikmah yang dapat kamu rasakan nanti di tahun 2000 tentang keuangan kamu, ya. Tetapi ada sedikit kelemahan di sini. Jangan pelit deh. Jangan terlalu khawatir bahwa kamu akan kehilangan materi atau kamu kehilangan uang. Dalam hal ini kamu harus bisa menabung, harus bisa mungkin berinvestasi, tetapi harus banyak pikiran tetap, walaupun kamu sudah menabung atau berinvestasi, tetap saja saya nggak tahu kenapa ya, masih banyak pikiran-pikiran negatif yang menghantui dirimu. Ini tantangan kamu nanti di tahun 2022 tentang keuangan. Walaupun stabil, tetapi ada rasa takut yang muncul di dalam dirimu tentang nanti duitku kurang, nanti ini begini. Jangan seperti itu. Buat kamu Scorpio terlalu berpikir dengan rumit, padahal sebenarnya ada memang hal-hal yang harus kekeluarkan biayanya. Menabung di sini, berinvestasi di sini justru bisa memberikan kamu pelajaran dan juga pengalaman baru. Jadi pesan saya untuk kamu, kamu yang sudah struggle selama ini, jangan terlalu overthinking deh. Jangan terlalu overthinking buat kamu, dan jalani semuanya dengan ikhlas. Semoga keuanganmu akan selalu tetap baik terus ke depannya di tahun 2022, ya. Dan saya rasa kita ambil hal-hal positifnya, jangan juga katakan bahwa ramalan ini akan benar. Tidak. Ini hanya sekedar sebagai perantara bahwa akan ada hal-hal yang seperti ini. Ayo kita cari solusinya. Kamu bisa mencari solusinya karena Scorpio itu adalah seseorang yang pandai, yang pintar, yang bisa mencari solusi dan bisa menyelesaikan semua apapun yang terjadi di dalam kehidupan dia. Oke, nah saya rasa cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini untuk Scorpio, dan kita akan kembali bersama dengan The Star Tarot di readingan selanjutnya, masih bersama dengan The Star Tarot. So thank you very much and goodbye.